warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk mendongeng dengan teknik read aloud. Nah, jadi mendongeng dengan teknik membaca yang secara keras gitu ya. Nah, ini ada sebuah buku, yaitu Anak Muslim Percaya Kepada Allah. Nah, bagaimana sih teknik-teknik cara mendongeng agar menarik bagi anak-anak? Nah, kita perlu yang pertama menceritakan secara menarik isi dari buku ini. Jadi awalnya kita harus tahu betul isi dari sebuah buku. Kemudian kita memberikan beberapa pertanyaan yang sekiranya mampu menarik minat anak untuk mendengarkan cerita yang akan kita bawakan. Nah, misalkan seperti ini. Dilihat dari judulnya, Anak Muslim Percaya Kepada Allah. Jadi kita bisa bertanya kepada anak, teman-teman tahu nggak Allah itu apa ya? Allah itu siapa ya? Seperti apa sih Allah? Teman-teman percaya nggak adanya Allah kita? Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memancing minat anak untuk mendengarkan ketika kita mendongeng. Kemudian ajaklah anak-anak untuk mendengarkan cerita yang akan kita bawakan, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ya Allah itu seperti apa, atau teman-teman masih belum tahu wujud Allah itu seperti apa karena teman-teman belum pernah bertemu dengan Allah gitu. Nah, untuk itu kita simak bersama-sama ya dongeng pada hari ini gitu. Nah, kita buka yang pertama. Siapakah Allah itu? Mahira tidak tahu. Nah, ini ada gambar seorang gadis cilik bernama Mahira. Nah, Mahira ini belum tahu teman-teman siapa sih Allah itu. Nah, kemudian Mahira belum pernah melihatnya. Mahira juga belum pernah mendengar suaranya. Adik-adik pernah dengar suara Allah nggak ya? Pernah melihat? Enggak ya, nggak pernah ya. Oke, kita buka selanjutnya ya. Apa yang dipikirkan oleh Mahira ya tentang Allah? Kemudian selanjutnya di sini Mahira sering memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada sautan. Misalkan teman-teman ketika jatuh, ya Allah gitu kan. Kemudian kalau kita dapat sesuatu, bilangnya apa? Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar Mahira lagi. Mahira sedang berpikir apa ya? Nah, Mahira sering mencari-carinya, tetapi dia tidak berhasil menemukannya. Nah, dia mencari-cari teman-teman, di mana Allah ya? Apakah dia ada di sekitar kita? Tapi Mahira tidak menemukannya. Kemudian kita lihat ya selanjutnya. Ini banyak sekali orang-orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Ada ya Allah, ada Masya Allah, ada demi Allah, kemudian ada insya Allah. Nah, dalam pikir Mahira heran, nama-nama Allah selalu disebut-sebut. Kemudian orang-orang selalu memujinya, padahal wujudnya tidak ada. Nah, Mahira bingung, kenapa ya orang-orang ini pada sering menyebut-nyebut nama Allah, padahal mereka tidak pernah melihatnya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Jadi Mahira berpikir apa selanjutnya ya? Kita lihat. Dedeng. Nah, akhirnya Mahira berpikir, di mana tempat Allah tinggal? Kemudian Mahira ingin datang ke rumah Allah, teman-teman.
Nah, yang sering kita sebut masjid adalah rumah Allah. Tapi benar ada nggak ya Allah di dalam masjid? Nah, kita lihat perjalanan Mahira selanjutnya ya. Nah, ini terjadi apa teman-teman? Nah, alam semesta sungguh luar biasa. Mahira takjub, siapa yang membuatnya ya? Teman-teman tahu kan, dunia ini begitu luas sekali. Ada hutan, ada lautan, ada pelangi, ada matahari juga, ada siang dan malam, ada bulan, ada bintang ya teman-teman ya. Kira-kira siapa yang bisa membuatnya? Kemudian selanjutnya Mahira pun berpikir lagi. Apa ada sesuatu zat yang menciptakan alam semesta ini? Jika ada suatu barang, pasti ada yang menciptakan. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan alam semesta? Mahira pun berpikir. Kemudian kita lihat ya selanjutnya. Nah, di alam semesta ini yang begitu besar teman-teman, ada yang bisa menciptakan. Itu pastilah sangat besar, pikir Mahira. Kalau alam semesta sebesar ini, kita saja tidak bisa melihat planet-planet yang ada di luar angkasa, berarti yang menciptakannya pasti lebih besar. Jika kita tidak bisa melihat ciptaannya yang jauh di sana, apakah kita bisa melihat yang menciptakannya? Karena saking besarnya ya. Kemudian Mahira pun berpikir lagi. Dia lebih besar daripada dunia dan isinya. Apakah dia yang disebut Allah? Nah, Mahira pun menemukan sesuatu di dalam pikirannya. Ketika dia melihat seluruh isi yang ada di dalam bumi dan ada di luar, di langit sana, di dalam lautan, di dalam tanah, di dalam air. Kemudian Mahira berpikir, apakah Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini? Kemudian kita lihat lagi apa yang difikirkan oleh Mahira. Jeng. Nah, manusia, hewan, juga tumbuhan bisa hidup dan mati. Ya, benar. Kemudian Mahira bingung siapa yang melakukannya. Ketika manusia bisa mati dan bisa hidup, hewan pun juga demikian, tumbuhan pun demikian. Siapa yang bisa melakukannya? Mematikan dan menghidupkan semua makhluk hidup. Jika sesama makhluk hidup pun tak bisa melakukannya. Oke, selanjutnya ada sesuatu yang mengatur kehidupan. Siapa ya yang mengatur kehidupan itu? Kita lihat selanjutnya. Yang menghidupkan dan mematikan itu pastilah yang sangat hebat. Dia berkuasa atas semua makhluk ciptaannya. Benar gak kalau kita menciptakan sesuatu? Misalkan kita membuat mainan nih teman-teman, kita membuat istana dari pasir. Nah, teman-teman punya kuasa terhadap istana pasir yang kita buat. Entah kita mau membangunnya lagi lebih indah atau kita akan merusaknya. Nah, itu yang disebut dengan pencipta. Maka dari itu Allah pun mempunyai kuasa bagaimana menghidupkan atau mematikan makhluknya. Kemudian selanjutnya tidak ada satu makhluk pun yang menandingi, tidak ada satu makhluk pun yang menandinginya. Mahira yakin dialah Allah. Nah, jadi Mahira pun berpikir, ketika
manusia tidak bisa menghidupkan sesama manusia ataupun hewan lainnya ketika sudah mati, apakah kita bisa menghidupkan hewan atau manusia yang sudah mati? Nggak bisa kan? Nah, kemudian Mahira pun berpikir, apakah Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini? Selanjutnya kita lihat, Allah memang tidak terlihat, tetapi Mahira bisa merasakan keberadaan Allah. Teman-teman juga bisa kan merasakan keberadaan Allah? Jadi Mahira pun berpikir lagi, yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Angin juga tidak terlihat, tidak tampak, tetapi kita bisa merasakan hembusan angin tersebut. Seperti angin yang kita tidak bisa melihat warnanya, wujudnya, tapi kita bisa merasakan ada hembusan angin. Jadi kita bisa merasakan keberadaan Allah walaupun kita tidak bisa melihatnya, seperti dengan adanya makhluk hidup alam semesta ini yang sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah yang menyediakan alam untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Jadi Allah yang telah menciptakan seluruh alam di bumi ini untuk kebutuhan makhluk hidup. Misalkan ada air untuk kita minum, ada hewan, misalkan ada ayam, ada ikan untuk memenuhi kita makan, seperti itu. Kemudian selanjutnya Mahira mudah mendapatkan udara, air, makanan, dan lain-lain. Mahira bisa merasakan kasih sayang Allah. Nah, jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah karena kasih sayangnya kepada kita semua. Gitu pikir Mahira. Nah, ini ada di halaman terakhir. Mahira yakin Allah itu dekat dan selalu menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga kita ya? Mahira pun berpikir lagi. Kemudian Mahira pun berpikir, Allah sangat baik kepadanya. Allah selalu melindungi kita dengan selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Kita pengen makan buah, Allah menciptakan buah. Kita pengen minum, Allah menciptakan air. Ketika kita bernafas pun Allah menciptakan udara yang segar. Begitulah teman-teman cerita tentang anak muslim percaya kepada Allah. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.